pengen jualan tapi nggak punya stok barang dan nggak harus stok barang. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tambah, hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman semua, jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai pengen jualan tapi nggak punya stok barang dan nggak harus stok barang. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tambahan atau misalkan pengen jualan online, ini nggak usah ribet dan nggak usah stok barang. Kalian bisa ikutin tips-tips yang aku share buat teman-teman. Jadi yang pengen tahu tips-tipsnya kayak gimana dan seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Nah, jadi nih buat teman-teman yang pengen cari tambahan uang, sekarang udah nggak susah lagi ya, karena ada online shop. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan online tapi nggak mau stok barang atau misalkan nggak mau nanggung resiko kalau misalkan kalian bakalan mengalami kerugian karena stok barang dan barangnya tidak terjual, itu nggak usah khawatir karena kalian bisa berjualan online tanpa stok barang. Nah, salah satu caranya kayak gimana sih supaya kalian bisa tetap berjualan? Salah satu caranya yaitu kalian bisa ngedropship barang dari marketplace atau misalkan ngedropship barang dari teman-teman yang punya stok barang atau disebut juga dengan reseller atau distributor gitu. Tapi itu terserah ya, mau dalam sistem marketplace atau misalkan mau dalam sistem yang lain. Yang penting kalian tidak stok barang di rumah. Jadi kalian hanya mempromosikan atau hanya men-share aja supaya mereka atau customer ada yang beli dan kalian bisa ngambil barang dari reseller atau misalkan dari marketplace yang menjadikan kalian itu dia tuh sebagai reseller gitu. Jadi kalian ngambil barangnya itu dari marketplace kayak gitu. Dan yang selanjutnya, tips-tips yang paling penting gimana caranya sebelum kita berjualan, sebelum kita mempromosikan barang-barang di sosial media atau misalkan di toko kita, apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita misalkan mau ngejual beberapa barang, itu kan awalannya tuh kayak ngapain dulu gitu. Nah, pertama kalian harus cari dulu nih barang apa yang bakalan kalian jual. Misalkan di bidang fashion kah, atau misalkan di bidang makanan, atau misalkan di alat-alat elektronik dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya, kalian bisa pilih-pilih aja. Kalian juga bisa melakukan riset karena zaman sekarang udah gampang banget kalau misalkan kalian mau search kategori apa nih yang lagi tren atau misalkan yang lagi up untuk jualan online gitu. Jadi kalian bisa searching aja info-info yang kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian udah nentuin nih barang apa yang bakalan dijual, baru kalian nentuin juga toko yang mana yang bakalan kalian ambil. Aku kasih contoh, kalau misalkan kalian mau ngambil barang dari marketplace, baik itu Shopee, Lazada, atau misalkan Tokopedia, atau misalkan sekarang ada Jakmall, atau misalkan Baleo Mall dan lain-lain. Banyak banget sekarang marketplace yang bisa kalian pilih untuk mencari reseller di sana. Nah, dan di sini aku bakalan ngecontohin beberapa marketplace, misalkan Shopee. Kalian udah tahu nih apa barang yang bakalan dijual, kalian langsung aja ke Shopee itu. Sorry ya, di sini terserah aku bilang mau pilih marketplace yang mana, tapi aku mau ngasih contohnya itu adalah Shopee. Nah, jadi kalian langsung aja masuk ke Shopee, terus kalian bisa pilih atau misalkan di kolom search itu kalian bisa tulisin barang apa yang kalian mau. Misalkan elektronik, itu misalkan muncul nih beberapa barang elektronik, dan di sana kalian bisa pilih reseller yang mana yang bakalan jadiin kalian tuh bakalan dijadiin distributor oleh kalian gitu. Misalkan kalian mau ngedropship dari toko tersebut kayak gitu teman-teman. Nah, untuk sistem ngedropshipnya sendiri, kalau misalkan di marketplace itu kan pakai sistem ya, jadi kita nggak usah by WA atau misalkan harus info apapun gitu. Itu karena sesuai dengan sistem yang ada di Shopee. Kecuali kalau misalkan kalian mau menggunakan resi otomatis, misalkan kalian mau ngambil barang di Shopee nih, jualannya juga di Shopee lagi. Nah, itu harus pakai resi otomatis, jadi nggak boleh pakai double resi gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngambil barangnya dari Shopee, jualannya di Shopee lagi, itu harus muter dulu, harus di luar percakapan, atau misalkan kalian harus WA dulu nih, kita pakai resi otomatis bisa nggak sih gitu loh. Jadi intinya tuh kalian harus info dulu ke si suppliernya atau ke si reseller yang ada di Shopee, ke toko tersebut kalau misalkan kalian mau
ambil barang dari dia tapi pakai resi otomatis kayak gitu. Jadi intinya kalian tuh jualan di Shopee gitu. Jadi kalian jualan di marketplace kayak gitu. Nah, tadi yang aku jelasin adalah kalau misalkan kalian jualan di marketplace lagi ya, contoh yang itu tuh Shopee. Tapi kalau misalkan kalian jualannya di sosial media seperti WA, Facebook atau misalkan Instagram, itu kalian gak usah ribet pakai resi otomatis karena itu udah kayak biasa order aja kita, nanti aktifin dropshipnya ke customer kita gitu. Jadi bisa langsung otomatis. Jadi nggak usah ribet kita harus chat resellernya misalkan mau resi otomatis nih kayak gitu. Jadi nggak usah ribet kayak gitu, langsung aja order, langsung kirim ke customer kayak gitu. Dan kemudian ada beberapa alasan yang paling penting nih kenapa kita harus jualan online dan menguntungkan gitu. Yang pertama, jualan online tuh bisa di mana aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di jalan atau misalkan kalian lagi dimanapun, kalau misalkan kalian lagi nggak terlalu sibuk, itu kalian bisa jualan online, baik itu posting di sosial media seperti WA, Facebook ataupun Instagram, atau misalkan kalian punya toko sendiri di marketplace, itu kalian bisa lakukan di mana aja. Terus yang kedua, kalau misalkan buat teman-teman yang ngedropship, pastinya nggak usah pakai modal, nol modal gitu ya. Maksudnya nggak usah ngeluarin duit sepeser pun, cuman modal kuota dan HP doang. Kalian bisa promosiin barang dan kemudian setelah itu pastinya kalian bisa dapat untung dari hasil penjualan ngedropship tersebut. Jadi itu beberapa alasan penting kalau misalkan kita jualan online, itu banyak banget gitu ya keuntungan-keuntungan yang didapat kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang pengen ngedropship tapi belum tahu caranya, sekalian aja aku bakalan ngasih tutorialnya. Jadi simak aja video berikut ini. Jadi sekarang aku bakalan ngasih tutorialnya gimana caranya ngedropship dengan menggunakan Shopee kayak gitu. Nah, di sini ada kolom, di sini kolom untuk search barang yang kalian pengen. Karena aku mau ngedropshipin sarung motor, jadi kita akan langsung menuju ke tokonya. Nah, ini aku bakalan check out apa warna yang kalian suka, masukkan keranjang. Nah, kemudian setelah itu kita langsung menuju ke keranjangnya. Nah, kemudian kalau misalkan udah, kita checklist barangnya nih. Dan karena kebetulan aku punya voucher gratis ongkir, aku bakalan pakai. Apalagi buat teman-teman yang ngedropship, jadi lumayan ya ongkirnya kita udah ke cover dengan voucher gratis di Shopee. Jadi lumayan bisa dijadiin sebagai keuntungan untuk ongkirnya itu. Kemudian langsung aja check out. Di sini alamat pengirimannya ini ya. Kemudian karena ongkirnya itu yang di cover cuma 10.000, jadi kita bayarnya 5.000. Awalnya tuh ongkirnya 15.000. Terus setelah itu kita akan nih ada keterangan kirim sebagai dropshipper. Kemudian kita akan aktifkan. Jadi nama pengirimnya itu toko kita ya, toko aku dapat.id dan nomor telepon pengirim. Setelah itu kita akan buat pesanan. Nah, kemudian setelah buat pesanan, kita akan melakukan pembayaran. Nah, oke, pembayaran berhasil. Jadi tadi adalah video dari aku mengenai pengen jualan tapi tanpa stok barang gitu. Semoga video yang aku share tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.